Sudah hari Rabu dan race week, sehingga itu berarti saatnya gue kembali membahas fakta-fakta menarik mengenai balapan selanjutnya, yaitu Emilia-Romagna Grand Prix di Imola. Nah, ini menarik karena kita semua tahu Imola sendiri merupakan salah satu trek legendaris F1 yang memiliki banyak kenangan baik dan buruk juga. Tapi Emilia-Romagna Grand Prix sendiri merupakan event yang belum lama-lama banget sebenarnya dan baru muncul pertama kali di 2020. Dan gue akan bahas mengapa, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Jadi mungkin di sini gue bahas itu bakal sedikit campur-campur dari Emilia-Romagna Grand Prix, San Marino Grand Prix, dan Italian Grand Prix yang pernah balapan di Imola. Oke, jadi kita mulai dari fakta pertama dulu bahwa Imola ini merupakan salah satu trek yang balik ke F1 karena pandemi COVID pada tahun 2020. Kita semua tahu, lalu balik lagi di 2021 karena Chinese Grand Prix dibatalkan dan menjadi satu-satunya trek yang balik karena COVID dan langsung jadi balik permanen ketika mereka tanda tangan kontrak untuk balapan di sini sampai dengan 2025. Seperti teori Seipel 2019, fans tuh sangat suka ketika trek ikonik tuh balik ke F1, dan sejauh ini semenjak mereka comeback dari 2020 sampai sekarang, balapannya emang paling jelek itu mid aja sebenarnya ya, nggak pernah kayak jelek boring banget, dan rata-rata ya selalu main seru, dan ada lah momen-momen yang nggak terlupakannya lah, seperti George nubruk saat safety car padahal bisa poin pertama kali sama Williams di situ, lalu duel Max dan Lewis di 2021, duel Max dan Charles di 2022, dan tentunya duel akhir-akhir Lando versus Max di 2024. Dan ini baru yang Emilia-Romagna Grand Prix, belum lagi duel-duel pas San Marino Grand Prix yang gak kalah kece juga, duel-duel ikoniknya. Jadi ini track oke lah, mungkin zaman sekarang bakal sedikit susah untuk menyalip dan mendekat, tapi kalau tracknya sendiri emang se-ikonik dan se-epic itu. Dan sayang aja bahwa tahun ini bisa jadi tahun terakhir F1 akan balapan di Imola, karena kalau kalian ingat beberapa detik yang lalu, gue ngomong mereka tanda tangan kontrak sampai 2025, dan ini tahun berapa? Yap, betul. Sayang sekali, tapi ya mau bagaimana lagi, F1 sepertinya emang terlalu demen balapan 3 kali di Amerika semusim, walaupun harus gue akui trek-trek Amerika sejauh ini membuktikan kalau mereka bisa ngasih balapan seru, jadi ya udahlah ya. Fakta kedua, kalian juga mungkin sadar ketika gue bahas momen-momen yang tidak dilupakan Emilia-Romagna Grand Prix, gue ada skip tahun 2023, dan bukan karena nggak ada momen yang nggak bisa dilupakan atau boring atau apapun itu pada tahun 2023, karena pada tahun itu balapan di Emilia-Romagna Grand Prix itu dibatalkan karena daerah Emilia-Romagna Grand Prix, yaitu daerah sirkuit ini, berlokasi menjadi korban banjir akibat badai Minerva. Jadi Emilia-Romagna Grand Prix seharusnya itu menjadi host balapan ke-6 F1 2023 pada tanggal 19 sampai 21 Mei 2023. Tapi karena badai Minerva ini menyebabkan Emilia-Romagna banjir termasuk trek ini ya, akibatnya dibatalkan. Tapi ini ya, walaupun begitu gue respect banget sama Yuki Tsunoda yang saat itu membantu warga sana untuk bersih-bersih di jalan Faenza yang penuh lumpur imbas banjir bandang ini. Walaupun iya betul, base AlphaTauri nama timnya waktu itu ya, itu sendiri juga bermarkas di Faenza, di mana dekat dengan daerah Emilia-Romagna, dan Yuki juga tinggal di daerah-daerah situ. Tapi tetap untuk mau turun bantu bersih-bersih di mana, jujur aja dia sebenarnya bisa aja pindah ke mana dulu gitu kan untuk mempersiapkan dirinya untuk balapan berikutnya. Tapi dia memutuskan untuk bantu-bantu, gue salut sih dia mau bantu. Dan ini menurut gue aja ya. Tapi ini juga dikarenakan Yuki sendiri berasal dari Jepang, dan Jepang sendiri tahu banget kan sering banget terjadi gempa dan kadang berujung tsunami, dan tentunya merupakan bencana alam juga. Jadi mungkin dia bisa paham dan merasakan lah susahnya kayak gimana. Dan yang bikin gue salut lagi ialah dia tuh bener-bener gak ada mention di sosmednya atau dimanapun kalau dia tuh lagi bantu-bantu. Jadi kita tahu tuh karena orang-orang di sana foto dan mention dia lagi bantu-bantu. Jadi respect sih gue sama Yuki, dan semoga kedepannya sukses selalu ya. Fakta ketiga, jadi kalian mungkin juga sadar ya, lagi lama-lama kalian udah teka-teki aja ya di video ini. Kalau gue juga ada sempat mention soal Imola nge-host sebagai Emilia-Romagna Grand Prix, San Marino Grand Prix yang dimana paling dikenal eventnya kalau soal balapan di Imola, dan Italian Grand Prix. Kalian mungkin kalau dengar Italian Grand Prix ya sekarang selalu ke Monza pikiran, dan iya emang karena Monza tuh selalu nge-host Italian Grand Prix dari awal F1 dibentuk pada tahun 1950, kecuali pada tahun 1980 di mana Imola nge-host Italian Grand Prix untuk pertama kali dan satu-satunya di F1. Jadi alasan kenapa F1 balapan di Imola
untuk 1980 di Italian Grand Prix ialah karena Monza saat itu lagi ada renov lah kesannya, mau bangun pit kompleks yang baru. Jadi balapan waktu itu dipindahin ke Imola. Dan balapan tahun itu dimenangkan oleh calon papa mertuanya Max mungkin dan legenda F1 juga, yaitu Nelson Piquet di Brabhamnya. Namun setelah tahun itu, walaupun Italian Grand Prix itu udah balik ke Monza, Imola tetap di F1 di tahun-tahun berikutnya, tapi sebagai host San Marino Grand Prix dari 1981 sampai 2006 dan comeback ke F1 sebagai Emilia Romagna Grand Prix dari 2020 sampai 2025 sepertinya ya. Tapi gue mau nanya ke kalian lebih prefer Monza atau Imola nih? Bolehlah ramein kolom komentar ya kan dengan memilih antara dua track itu dan boleh juga sertakan alasannya. We don't care. Let me tell you, we don't care. Fakta keempat, Imola sendiri merupakan top 10 trek terpendek dalam kalender F1 sekarang dengan panjang 4,9 km dengan 19 tikungan. Imola sendiri juga memiliki beberapa pergantian layout dalam beberapa tahun karena beberapa alasan tertentu yang nanti gue akan bahas. Di F1 sendiri memiliki 3 layout berbeda yang pernah dipakai Imola. Menurut gue layout yang sekarang emang udah paling cocok lah untuk digunakan mobil-mobil F1 sekarang karena layout-layout sebelumnya kata gue tuh agak bahaya dan bisa bikin nyalip juga sedikit sulit. Nah sekarang gue langsung aja ke fakta kelima, jadi ini serius ya BTW ya. Jadi alasan kenapa layout Imola beberapa kali berubah, khususnya setelah 1994, ialah karena pada tahun itu, dalam waktu 2 hari ya, race week di San Marino Grand Prix, kita kehilangan 2 pembalap kenceng dan bertalenta. Pertama, di Sabtu saat qualifying, Roland Ratzenberger nabrak di Villeneuve Corner lalu meninggal dunia. Di hari esoknya, kita kehilangan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah F1, 3 kali juara dunia Ayrton Senna yang menabrak tikungan Tamburello dengan keras lalu meninggal dunia juga. San Marino Grand Prix 1994 bisa dibilang merupakan weekend tergelap dalam sejarah F1. Alhasil setiap kali kita ke Imola atau kita menuju tanggal 30 April sampai 1 Mei, kita akan selalu mengenang kedua pembalap tersebut. Di Imola, patung monumen Ayrton Senna sebagai salah satu cara kita mengenang pembalap legendaris ini. Dan tahun lalu di 2024 untuk mengenang 30 tahun kepergian kedua pembalap tersebut, ini gue lagi-lagi respect dengan Sebastian Vettel ya, yang mau mengadakan event mengenang kedua pembalap tersebut dengan lari bersama menggunakan baju Ayrton Senna dan wristband corak bendera Austria, yaitu asal negaranya Roland. Sekaligus mengendarai McLaren terakhirnya Ayrton Senna di 1993 itu sambil memegang kedua bendera Brazil dan Austria. Menggambarkan semacam what if gitu jika Ayrton Senna saat itu memenangkan balapan, memegang bendera Austria itu untuk menghormati sesama pembalapnya yang meninggal di hari berikutnya sebagai tanda kemenangan gitu ya. Maka karena kejadian itu juga Imola merubah layoutnya seperti Tamburello dibuat jadi chicane dan bukan tikungan cepat flat out, dan begitu juga Villeneuve Corner. Kejadian ini mengingatkan kita semua bahwa balapan walaupun sekarang tuh udah semakin aman, tetap merupakan olahraga yang berbahaya dan kita sebagai fans bolehlah sekali-sekali roasting atau ledek, tapi jangan pernah sampai kalian mendoakan mereka untuk crash atau apapun itu. Karena taruhannya ialah nyawa cuy. Dan gue harap kedepannya di F1 tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dan semoga semua pembalap mau kita suka atau nggak suka tetap menjalani karir F1 dengan selamat sampai awal dan akhir. 2 minggu lalu kita mengenang kedua pembalap ini dan minggu ini kita tetap melakukan itu. Bangnya kita akan ke Imola ya kan. Oke, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudahlah. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.